Auman mengaum-mengaum. Dalam kehampaan di tengah batas wilayah suci domain berlapis kaca, naga pemakan mengejar satu demi satu binatang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sarang iblis yang sangat besar itu benar-benar bingung ketika mereka melihat pemimpin mereka melarikan diri ke sarang iblis. Mereka semua ketakutan dan ingin terbang ke sarang iblis. Tanda seru, tanda seru. Bahkan ada beberapa yang melarikan diri di sekitar mereka. Tapi perbedaan antara mereka dan si pemakan terlalu besar. Naga pemangsa dengan kekuatan tempur tingkat ketiga dari Kaisar Dewa, tekanannya yang kuat menyelimuti sebagian besar roh jahat dan dengan cepat membantai mereka. Lebih dari 50 Kaisar Dewa jahat itu, di bawah serangan dua naga pemakan barusan, hanya tersisa sekitar 10. 10 dewa jahat ini tidak dapat membuat gelombang apapun. Pembantaian terus berlanjut. Hehehe, ayo pergi, ayo kumpulkan mayatnya. Mata Mosabaki berbinar saat dia melihat mayat iblis di udara. Dia segera terbang. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan kemarahan dan rasa sakit datang dari gua iblis besar itu. Dari raungan, orang bisa tahu bahwa itu berasal dari kedua pemimpin. Hehe, gua iblis dapat meningkatkan kekuatan tempur Yaoshi, tetapi di bawah pengepungan naga yang melahap, mereka masih tidak dapat melawan. Memasuki gua iblis adalah jalan buntu bagi mereka. Perdana Menteri Gui melihat kedua gua iblis yang dalam dan menakutkan itu dan berkata sambil tersenyum. Mereka telah memasuki gua iblis di bumi dan mengetahui beberapa karakteristik gua iblis. 6 anggota Istana Naga sangat kuat. Para Raja Saleh di sekitarnya menghela nafas. Ledakan. Pada saat ini, salah satu gua iblis di kehampaan di depan tiba-tiba bergetar hebat. Retakan besar perlahan muncul di satu sisi gua iblis. Retak perlahan memanjang dan sebuah lubang besar muncul. Gua iblis telah rusak. Hahaha, 6 Kaisar Dewa dari Istana Naga terlalu kuat, terlalu kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Setan-setan itu tidak bisa melawan sama sekali. Di bawah, semua warga domain VELURIYAM gempar, bersorak gembira. Kedua gua iblis itu akan dihancurkan, dan mereka aman. Istana Naga tidak terkalahkan, Istana Naga tidak terkalahkan. Beberapa warga domain kaca berteriak keras. Pada saat yang sama, berita itu dengan cepat menyebar ke garis pertempuran alam suci. Ketika warga domain kaca menerima berita ini, mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. 6 ahli Istana Naga secara langsung menghancurkan 2 sarang iblis besar. Bukankah Istana Naga ini terlalu kuat? Itu adalah 2 sarang iblis besar. Kekuatan dari 2 sarang iblis besar bahkan lebih kuat dari seluruh domain kaca kita. Dari berita yang datang dari kehampaan di sana, kedua sarang iblis besar itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Keenam ahli yang dikirim oleh Istana Naga semuanya memiliki kekuatan tempur Kaisar Dewa peringkat 30. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Istana Naga? Pantas saja jika teknik bertarung yang tak terkalahkan mengatakan bahwa Istana Naga dapat dengan mudah menghancurkan wilayah mesin kerajaan. Jadi itu benar. Hebat, hebat, hebat. Jika Istana Naga bersedia, mungkin Istana Naga dapat membantu kita merebut kembali area kaca dan kembali ke tanah air kita. Banyak orang meraung kegirangan, mata mereka melebar karena kegirangan. Siapa yang mengira bahwa Istana Naga akan begitu kuat? Mereka berpikir bahwa mereka harus melalui pertempuran besar lainnya dan bergabung dengan para ahli Istana Naga untuk melawan serangan gua iblis. Namun, Istana Naga hanya mengirim 6 ahli dan langsung menghancurkan 2 gua iblis. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan menakutkan sebenarnya dari Istana Naga. Kekuatan Istana Naga juga membuat mereka bersemangat. Roar, pemimpin iblis jahat di pihak kita telah terbunuh. Di gua iblis pemimpin iblis jahat di medan perang, sebuah suara terdengar setelah raungan. 3 naga pemakan terbang keluar, dan seekor naga pemakan di tengah memegang mayat pemimpin roh jahat yang menyihir. Ada 3 orang di pihakmu, dan ada 2 dari mereka. Pergi dan dukung mereka, dan selesaikan secepat mungkin. Di luar sarang iblis, naga pemangsa sedang memburu roh jahat yang menyihir, dan mereka berkata sambil tersenyum. Haha, aku akan pergi. Seekor naga yang melahap bergerak dan terbang ke sarang iblis dari pemimpin sprite jahat yang menyihir. TSK, saudara, bagus sekali. Iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya terbang mendekat. Mata mereka terbakar saat mereka menatap mayat pemimpin iblis yang menyihir di bawah cakar naga pemakan. Ini adalah mayat Kaisar Dewa peringkat 3 yang kosong. Sumber daya dari mayat bisa segera meningkatkan kekuatan mereka. Membunuh kelompok binatang iblis yang menyihir ini adalah hal yang mudah. Seekor naga yang melahap berubah menjadi manusia dan berkata sambil tersenyum.
Singkirkan mayat iblis ini dan bawa kembali kedua gua iblis. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum. Perdana Menteri Gui, gua iblis ini berpengaruh besar pada peningkatan kita. The Devouring Dragon berkata dengan semangat. Gua iblis mirip dengan kerajaan dewa, tapi sangat berbeda. Itu adalah energi khusus yang memiliki efek besar pada naga yang melahap. Naga pemakanmu benar-benar bisa makan apa saja. Fin iblis berkepala 8 dan yang lainnya berkata dengan iri. Perdana Menteri Gui, kami telah menyelesaikan pekerjaan di sini. Segera, 3 naga pemakan terbang keluar dari gua iblis lain dengan mayat di tangan mereka. Sangat bagus. Perdana Menteri Gui tersenyum. Ada juga sarang jahat di gua iblis. Efek dari sarang ini sama dengan kerajaan dewa. Jika Istana Naga ingin meningkatkan lagi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukan 9 sarang elemen di gua iblis. Terima kasih sekali lagi, semuanya. Terima kasih. Ini adalah mayat iblis yang kami bunuh belum lama ini. Mereka semua ada di sini. Tuan Domain dan yang lainnya berterima kasih kepada mereka dengan hormat dan menyerahkan beberapa cincin interspatial. Terima kasih kembali. Perdana Menteri Gui mengangguk dan menyingkirkan cincin interspatial. Perdana Menteri Gui, saya bertanya-tanya di mana Raja Naga sekarang. Kami punya permintaan. Gubernur memandang Perdana Menteri Gui dan yang lainnya, mengepalkan tinjunya dan bertanya. Oh Raja Naga kita masih berada di wilayah Kaisar Mesin. Ada apa, Gubernur? Perdana Menteri Gui menatap Gubernur dan bertanya. Perdana Menteri Gui, wilayah Velurium tidak dapat membalas jasa Anda karena telah membantu kami. Demi miliaran warga di wilayah Velurium, kami ingin meminta Istana Naga untuk membantu kami merebut kembali wilayah Velurium. Jika kami dapat kembali ke wilayah Velurium kami bersedia tunduk pada Istana Naga. Dengan Raja Naga sebagai raja kami akan tunduk kepada mereka. Saat Gubernur berbicara, dia membungkuk. Di sekelilingnya, Kaisar Ilahi Domain Kaca juga membungkuk dan menangkupkan tangan mereka. Domain Kaca adalah domain besar nomor 1 di langit berbintang yang gemerlap. Namun, semua ini sudah di masa lalu. Domain Chimei telah mengambil alih domain kaca mereka, dan semua warga tidak punya tempat tujuan. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka dapat membantu mereka merebut kembali domain berlapis kaca. Dan dengan kekuatan Istana Naga, mereka memenuhi syarat untuk tunduk kepada mereka. Raja Naga hanya mengirim 6 ahli Istana Naga dan mereka mampu menghancurkan 2 gua iblis. Seberapa kuat Raja Naga? Seberapa menakutkan kekuatan penuh Istana Naga? Dengan Raja Naga sebagai pemimpin mereka bukannya tidak yakin. Dengan Raja Naga sebagai rajamu, kau akan tunduk pada kami. Perdana Menteri Gui tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata mereka. Sebagai wilayah terbesar, domain kaca memiliki banyak sumber daya. Jika domain berlapis kaca menyerah, itu akan sangat bermanfaat bagi Istana Naga. Aku akan melaporkan ini ke Raja Naga. Saya tidak berpikir Raja Naga akan menolak. Tanda seru tanda seru. Perdana Menteri Gui menjawab sambil tersenyum. Baiklah baiklah. Kami akan menunggu kabar dari Istana Naga kalau begitu. Gubernur juga mengangguk dengan senyum di wajahnya. Biarkan orang-orangmu tetap dalam kehampaan untuk saat ini. Tidak akan lama lagi semua penjahat di area kaca akan diburu. Perdana Menteri Gui berkata kepada mereka. Terima kasih atas bantuanmu, semuanya dari Istana Naga. Setelah mendengar ini, Gubernur dan Raja yang saleh dengan cepat mengucapkan terima kasih sekali lagi dengan hormat. Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya dan segera mengirimkan situasinya ke Wang Xian. Dalam kehampaan wilayah kerajaan Mesin, kepiting Ao terbang dengan cepat bersama Wang Xian dan susunan surga di punggungnya. Ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Perdana Menteri Gui, senyuman muncul di wajahnya. Jika area kaca tunduk, bukankah itu berarti Istana Naga adalah raja dari seluruh langit berbintang? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Sky Array, berapa lama sampai kita mencapai domain Velurium? Dia mengirim pesan ke Perdana Menteri Gui dan menanyakan susunan langit. Raja Naga, ini akan memakan waktu sekitar 2 jam. Kami akan dapat menjangkau domain Velurium. Array Langit melihat peta langit berbintang dan berkata. Baiklah, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi di domain Velurium dan apa yang terjadi di domain Chimei. Wang Xian mengangguk. Dia berdiri di depan kepala Ao Crab dan melihat kehampaan di sekitarnya. Kepiting Ao sangat cepat. 2 jam kemudian, mereka terbang keluar dari wilayah kerajaan mekanik dan tiba di area kaca. Wang Xian memindai kekosongan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ayo pergi ke tengah area kaca dan lihat. Wang Xian menginstruksikan Ao Crab dan segera bergegas ke tengah area kaca. Setelah terbang selama lebih dari 10 jam,
Wang Xian menyadari bahwa ada tambahan jejak aura kekerasan di kehampaan sekitarnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengamati sekelilingnya. Raja Naga, seharusnya iblis jahat yang datang ke sini. Biarkan aku memeriksanya. Formasi surga segera membentuk formasi dan mulai menelusuri kembali situasi di sini. Segera, sebuah gambar muncul di depan mereka. Gambar itu persis sama dengan kekosongan di sekitarnya. Banyak binatang setan yang mengamuk melalui ruang ini. Formasi langit menatapnya dan bergerak, terbang ke samping. Segera, dia menemukan bulu di kehampaan. Ini adalah bulu yang dijatuhkan oleh binatang iblis di kehampaan ini. Dia menggunakan bulu ini untuk mengatur formasi demi formasi. Raja Naga, aku menemukan sarang iblis. Itu seharusnya menjadi salah satu sarang iblis di antara 4 pemimpin iblis dan monster. Arai langit menunjuk ke pemandangan di depan mereka dan berkata, "Oh, ayo pergi dan lihat." Perdana Menteri Gui dan Naga Pemangsa baru saja menghancurkan 2 sarang iblis. Ada sekitar 20 Raja Dewa Jahat di setiap sarang iblis dan sekitar 10 miliar lainnya. Kekuatan keseluruhan dari sarang iblis lebih lemah daripada domain kaca. Bagi Istana Naga kita, itu adalah sumber daya yang besar. Wang Xian berkata pada formasi surga. Itu Raja Naga. Ao Kepiting, pergilah ke arah sini. Formasi surga mengangguk dan meneruskan informasi itu ke Ao Crab. Mengaum. Tubuh kepiting Ao bergerak dan langsung terbang menuju lokasi yang terdeteksi oleh Heaven Formation. Raja Naga, tepat di depan. Ada lebih dari 1. Ya, saya melihatnya. Setelah seharian terbang, 2 sarang iblis yang sangat besar muncul di hadapannya. Wang Xian menatap kedua gua iblis dengan mata berbinar. Di samping 2 gua iblis itu ada benua kosong yang sangat besar. Ada semua jenis tanaman dan pohon di benua itu. Pada saat ini, benua Void sedang berantakan. Di atasnya, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Benua ini terlalu besar, tidak nyaman untuk mengambil domain berlapis kaca. Itu telah menderita kerusakan akibat binatang iblis. Wang Xian melihat ke depan dan berkata dengan tenang. Raja Naga, ada lebih dari 2 juta roh jahat di atas tingkat Raja Dewa. Ada 49 Dewa Surgawi dan 2 Dewa Surgawi tingkat ketiga. Formasi surga memandangi titik merah pada kompas susunan dengan kegembiraan di matanya. Jumlah sumber daya ini sangat besar. 4 gua iblis. Ini adalah 2 sisanya. Ayo pergi dan hancurkan mereka. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Sayap suci inkorporeal muncul di belakangnya dan dia terbang lurus ke depan. Formasi surga juga melompat turun dari tubuh kepiting Ao. Dengan lambaian tangannya, dia mulai mengatur formasi. Mengaum. Raja Naga, serahkan padaku sendiri. Saat kepiting Ao berbicara, dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerbu lurus ke depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di sekitar 2 gua setan, beberapa setan melihat mereka terbang dan segera meraung. Mengaum. Tapi di saat berikutnya, raungan yang mengguncang langit dan membuat jantung semua demons berdebar terdengar. Di 2 gua iblis di depan, semua tubuh iblis bergetar. Di bagian terdalam gua iblis, tubuh kedua pemimpin iblis yang terbaring di dalamnya juga sedikit bergetar. Rasa ngeri langsung menyelimuti seluruh tubuh mereka. Murid para pemimpin iblis sedikit menyempit, dan mereka mengungkapkan ekspresi cemas. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang berisi tekanan tak berujung terdengar lagi. Tubuh kedua pemimpin itu bergetar, dan mereka buru-buru terbang keluar. Ledakan. Pada saat ini, kepiting Ao, yang membawa tekanan tanpa henti, telah menyerang pasukan iblis. Dari tubuhnya, serangga yang tak terhitung jumlahnya seukuran manusia terbang keluar. Serangga yang terbentuk dari hukum bumi dan kegelapan tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka menutupi area seluas 500 juta kilometer. Di dalam area ini, semua makhluk iblis langsung mendapat pukulan fatal. Terlepas dari apakah itu tingkat Raja Ilahi atau tingkat Kaisar Ilahi, mereka semua dengan cepat musnah. Itu adalah metode serangan yang sangat menakutkan. Itu adalah penindasan level yang kuat. Kepiting Ao, yang memiliki kekuatan tempur Kaisar Dewa tingkat 4, hampir tak terkalahkan dalam kehampaan ini. Sungguh kekuatan yang kuat. Tian Chen menoleh dan sedikit terdiam. Dengan kepiting Ao, kita tidak perlu bergerak. Wang Xian tersenyum tipis. Tidak hanya dia tidak perlu melakukan apapun, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun pada jutaan naga pemakan di tubuh kepiting Ao. Dia bisa dengan mudah menghancurkan 2 gua iblis sendirian. Auman mengaum-mengaum. CHIRP CHIRP CHIRP. Di pintu keluar dari 2 gua setan, 2 raungan cepat terdengar. Di 2 gua iblis, 2 pasang mata merah darah menatap keluar. Ketika mereka melihat bawahan mereka dibantai secara gila-gilaan, tubuh kedua pemimpin iblis itu bergetar.
Mereka memandang Ao Kepiting seolah-olah mereka sedang melihat setan yang bahkan lebih menakutkan dan kuat dari mereka. Mengaum. Kepiting Ao merasakan penampilan kedua pemimpin iblis itu, dan seberkas energi kuning gelap keluar dari sepasang tanduk naga ganasnya. Energi itu dengan cepat berubah menjadi ras serangga bertanduk raksasa dan menyerang kedua pemimpin iblis itu. Mengaum. Saat berikutnya, jeritan teror terdengar. Mudah hancur. Mengaum, mengaum, mengaum. Di tengah domain berlapis kaca, terdengar suara gemuruh. Sosok besar Kepiting Ao melayang di kehampaan. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dipenuhi dengan aura yang kuat. Raja Naga, semuanya sudah beres. Tanda seru. Dia melihat ke arah Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sangat kuat, Wang Xian memuji sambil tersenyum. Hehe, Kepiting Ao tersenyum dan terbang dalam wujud manusianya. Di belakangnya, ada mayat yang padat di udara. Kedua gua iblis itu mengambang di udara. Mereka tidak memiliki cara yang mengesankan. Sebaliknya, gua iblis tampak agak indah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Ao Crab telah menghabisi semua setan di 2 gua setan. Arai surga bergerak dan mengumpulkan mayat di sekitarnya. Ayo pergi dan melihat ke dalam gua iblis. Kita juga bisa meningkatkan level Istana Naga. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang langsung ke gua iblis. Seluruh gua iblis dipenuhi dengan aura kekerasan dan berdarah. Itu agak mirip dengan apa yang dia lihat di bumi. Gua iblis besar itu lebih besar dari planet besar. Itu dipenuhi dengan bau yang tidak menyenangkan. Raja Naga, gua iblis ini bisa dimakan oleh naga pemakan kita. Jika seluruh gua iblis dimakan, itu akan dapat meningkatkan kekuatan tempur Kaisar Ilahi tingkat ketiga. Kepiting Ao mengukur seluruh gua iblis. Gua iblis itu seperti sarang burung walet. Itu terbuat dari berbagai bahan dan energi mereka sendiri. Gua iblis ini sangat istimewa. Itu berbeda dari kerajaan dewa dan artefak dewa, tapi bisa dipanggil. Itu memiliki energi yang sangat istimewa. Dan energi semacam ini bisa langsung dimakan oleh naga yang melahap. Energi yang terkandung dalam gua iblis besar itu cukup untuk membangun Kaisar Devouring Dragon tingkat 3. Ao Kepiting, naga pemakanmu bisa melahap apa saja. Jika kamu menyerang wilayah Cimei, kamu masih bisa banyak berkembang. Tian Chen masuk dan berkata sambil tersenyum. Naga pemakan kita adalah inti dari klan serangga alam semesta. Di alam semesta, 80% energi klan serangga dapat langsung dilahap. Tentu saja, energi ini bisa. Kata Ao Kepiting. TSK, cek. Anda harus tahu bahwa di gua iblis, selain itu, ada banyak sarang jahat. Sarang ini mirip dengan negara dewa. Naga pemakanmu juga bisa mendapatkan banyak sumber daya. Sky Arai berkata dengan heran. Ini adalah ras puncak di alam semesta, keberadaan puncak yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ras biasa. Hehe, Kepiting Ao membuka mulutnya dan tertawa senang. Jutaan anggota naga pemakan saat ini jauh lebih kuat daripada departemen lain di Istana Naga. Selain itu, sarang iblis ini adalah sumber daya, dan setiap sarang iblis ada di sarang iblis. Sarang ini tidak berbeda dengan kerajaan ilahi. Itu juga merupakan sumber energi yang sangat besar. Dengan kata lain, kedua sarang iblis ini dapat meningkatkan jumlah anggota tingkat Dewa Langit di Devouring Dragon. Jumlah anggota peringkat 3 tingkat Dewa Surgawi juga bisa bertambah 3. Wang Xian dan 2 lainnya dengan cepat terbang menuju kedalaman sarang iblis. Segera, mereka tiba di sarang iblis tingkat Dewa Langit. Saat mereka terus terbang lebih dalam ke sarang iblis, mereka tiba di sarang tingkat Kaisar Celestial. Istana Naga masih kekurangan kerajaan dewa kosong dengan 6 atribut emas, kayu, air, guntur, cahaya, dan kegelapan. Selain atribut cahaya, ada semua atribut lainnya. Ketika mereka mencapai kedalaman, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Dengan lambaian tangannya, dia menyerap semua sarang dengan beberapa atribut ke dalam Istana Naga. Ayo pergi ke sarang iblis lain dan lihat. Segera, dia mencari gua iblis lainnya. Tidak ada sarang iblis atribut cahaya dari langit. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Mungkin ada lebih sedikit iblis dengan atribut cahaya. Ao He, suruh anak buahmu melahap gua iblis ini. Setelah terbang keluar dari gua iblis, Wang Xian berkata kepada Ao He. Itu Raja Naga. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Itu benar. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba mengangkat alisnya saat memikirkan sesuatu. Berdengung. Tubuhnya bergetar saat sudut Istana Naga perlahan muncul di belakangnya. Bohong. Wang Xian berteriak dengan suara yang dalam. Raja Naga, aku di sini. Mengapa Anda menelepon saya? Suara rendah datang dari Istana Naga. Berdengung. Dengan pikiran, dia memanggil sosok itu. Itu adalah mantan putra naga iblis, sebuah kebohongan.
Sebuah kebohongan pernah menyatu dengan jiwa naga iblis di bumi dan menjadi putra naga iblis. Setelah menyadari bahwa tubuh naga iblis itu sedikit aneh, dia datang ke medan bintang yang tak terbatas. Di bidang bintang yang tak terbatas, sebuah kebohongan telah memanggil sejumlah besar binatang iblis dan memulai perang besar. Kemudian, Wang Xian bertemu dengannya dan mengambil alih tubuh naga iblis itu. Sebuah kebohongan juga berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah itu, tubuh naga iblis dibawa pergi. Dia tinggal di Istana Naga. Awalnya, dia berbaur dengan iblis berkaki 8 dan yang lainnya. Belakangan, dia memiliki hubungan yang baik dengan Feng Lingtian. Setelah itu, dia terus berkultivasi di Istana Naga. Wang Xian tidak terlalu mengganggunya. Perdana Menteri Gui memintanya untuk berubah menjadi naga. Namun, dia tidak setuju dan berkata bahwa dia ingin mencari kesempatan untuk berevolusi menjadi naga iblis. Saat ini, dia memiliki kekuatan tempur raja yang saleh tingkat 9. Dia tidak lemah, tapi dia juga tidak kuat. Dikatakan bahwa orang ini telah menemukan seorang gadis lumba-lumba untuk menjadi pacarnya di Istana Naga. Hari-harinya juga sangat nyaman. Padahal, kebohongan sudah hidup sangat lama. Dia adalah seorang ahli yang dihidupkan kembali ketika energi spiritual di bumi dihidupkan kembali. Namun, identitasnya tampaknya adalah seorang penjahat. Dia terlibat dalam bencana jahat di bumi. Jika tidak sekarang menghadapi kejahatan, Wang Xian hampir melupakan orang ini. Hidup Raja Naga! Hidup Raja Naga! Sosok kuat gelap baru saja keluar, dia langsung berlutut di depan Wang Xian dan berteriak keras. Karakter tak tahu malu ini setara dengan iblis berkaki 8. Di sampingnya, Tian Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lihat apakah gua iblis ini familiar. Saat itu, kamu memanggil cukup banyak demonic beast. Wang Xian berkata kepadanya tanpa berkata-kata. Oh gua iblis. Sebuah kebohongan memandangi gua iblis ini saat matanya berbinar. Raja Naga, level gua iblis ini sangat tinggi. Setidaknya ada monster iblis alam dewa tingkat ketiga yang kosong di dalamnya. Dia mengukurnya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ya, kamu lebih akrab dengan Yao Xie ini. Apa kau tahu cara mengendalikan gua iblis ini? Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, saya sangat akrab dengan gua iblis ini. Sebelum saya dibangkitkan di bumi, saya terinfeksi oleh gua iblis dan hampir berubah menjadi Yao Xie. Ketika saya menerima informasi tentang Yao Xie, saya tiba-tiba mengalami serangan yang merusak dan mati. Namun, saya sangat jelas tentang kendali sarang iblis ini dan cara memanggil iblis. Sebuah kebohongan menepuk dadanya dan berkata, oh bisakah kamu mengendalikan dua sarang iblis? Wang Xian bertanya padanya, ya, saya akan memberikan metode kontrol kepada pemimpin kepiting Ao. Dengan energi unsur kegelapan dan bumi di tubuhnya, aku juga bisa mengendalikannya. Sebuah kebohongan berkata, baiklah, pergi dan coba. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya, tidak masalah. Saat kebohongan mengatakan itu, dia melambai pada Ao Crab dan terbang ke Devil Lair. Wang Xian dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Bas, bas, bas. Di langit berbintang dari domain kaca, gua iblis yang tergantung di kehampaan bergetar sedikit dan perlahan bergerak maju. Sebuah kebohongan berdiri di atas altar di bagian terdalam gua iblis, wajahnya merah. Saudaraku, gua iblis bergerak, tetapi kecepatan terbangnya tidak secepat ahli raja yang saleh. Tanda seru tanda seru. Ao dia melihat kebohongan tanpa berkata-kata. Ahem, ini terutama karena aku terlalu lemah. Selain itu, sarang iblis sebesar itu membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Sarang iblis bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Biasanya, semua monster jahat berada di sarang di dalam Devil Den. Mereka akan memberikan kekuatan. Sebuah kebohongan berkata, katakan padaku metode ini. Saya akan meminta bawahan saya untuk mengaktifkan sarang iblis. Tubuh kepiting Ao bergerak dan segera berubah menjadi naga yang melahap. Lebih dari 1 juta bawahan terbang keluar dari tubuhnya. T.S. Kates, Ao kepiting, kalian lebih mirip Yaoxi daripada Yaoxi. Sebuah kebohongan memandangi naga yang melahap itu dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, makhluk seperti Yaoxi tidak terlalu kuat di level yang sama. Eksistensi khusus seperti mereka terutama bergantung pada altar ini. Yaoxi menyebutnya altar roh iblis. Altar ini memungkinkan mereka untuk berteleportasi melalui lubang hitam, seperti susunan teleportasi. Namun, Yaoxi tidak dapat membuat keputusan untuk mengaktifkan susunan teleportasi ini. Sebaliknya, itu membutuhkan koneksi makhluk dari tempat lain. Terus terang, ini adalah susunan teleportasi tingkat tinggi. Dengan koneksi makhluk, Yaoxi dapat diteleportasi. Aku tidak tahu kenapa, tapi beberapa manusia di beberapa tempat telah menguasai metode ini.
Tapi Yao Xie tidak dikirim sebagai petarung. Mereka ingin menjarah dunia. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menekan kejahatan, kamu akan dengan mudah ditelan. Jika Anda tinggal di Gua Iblis untuk waktu yang lama, Anda akan dengan mudah berasimilasi dengan kejahatan. Semakin lemah kamu, semakin mudah bagimu untuk disebut jahat. Tidak, kurasa tidak. Saya kira tidak demikian. Tiba-tiba, di kepala terangkat tinggi saat berbicara, Darkstrong tiba-tiba melompat, membuka baju bagian atas tubuhnya. Tanda berdarah yang aneh muncul di dadanya. Ah, Raja Naga, selamatkan aku. Saya akan diasimilasi oleh Gua Iblis. Aku akan berubah menjadi iblis. Sebuah kebohongan berteriak keras. Wang Xian sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Dia melihat kebohongan dengan takjub. Tidak mungkin seserius itu, kan dia terinfeksi begitu cepat. Dia berkata dengan heran, Raja Naga, ini adalah Gua Iblis tingkat ketiga dari Kaisar Dewa yang kosong. Saya lemah, jadi saya secara alami terinfeksi. Sebuah kebohongan berteriak, lalu mengapa tidak ada perubahan pada bawahanku? Dia melihat bawahannya di bawah level Kaisar Dewa dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kakak Hei, bawahanmu semua adalah spesies naga. Garis keturunan mereka tinggi, dan saya belum berubah menjadi spesies naga, jadi saya akan terinfeksi. Sebuah kebohongan berteriak, tidak apa-apa, Anda telah memasuki istana naga, jadi Anda tidak boleh kehilangan akal. Jika kamu benar-benar terinfeksi, maka berubahlah menjadi spesies naga. Tian Chen melihat kebohongan dari samping, matanya penuh rasa ingin tahu. Kemampuan aneh ini agak mirip dengan dukun. Dia bergumam. Sebuah kebohongan ingin memuntahkan darah, dan dia menatap dadanya dengan wajah gelap. Dia memandang Raja Naga dan menemukan bahwa Raja Naga juga menatapnya dengan rasa ingin tahu, penuh ketidakberdayaan. Raja Naga, aku tidak ingin berubah menjadi iblis. Sebuah kebohongan berkata dengan wajah pahit. Tidak apa-apa, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada akhirnya. Jika kamu mendapat manfaat dari kemalangan ini, kamu mungkin berevolusi menjadi naga yang lebih kuat. Wang Xian menghiburnya. Ini membuat kebohongan jatuh ke dalam keputusasaan total. Dia telah menjadi tikus percobaan. Hei, suruh anak buahmu untuk mengendalikan sarang iblis sambil melahap sarang ini. Ayo pergi ke wilayah Cimei. Wang Xian menginstruksikan Hei. Itu Raja Naga. Dia mengangguk dan menunjuk ke kebohongan. Sebuah kebohongan memberitahu mereka metode untuk mengendalikan sarang iblis. Dia menatap tubuhnya dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Bahkan jika kamu mati, aku bisa menyelamatkanmu. Tian Chen berjalan mendekat dan menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Tidak apa-apa, Saudara Tian Chen. Adalah tugasku untuk mengorbankan diriku demi Istana Naga. Sebuah kebohongan mengangkat kepalanya dan berkata dengan benar. Ya, datang. Biarkan saya mempelajari tubuh Anda. Bagaimana dan mengapa Anda terinfeksi? Tian Chen tersenyum dan membawanya ke samping. Kakak Tian Chen, apa yang akan kamu lakukan? Suara ketakutan terdengar. Bas. Pada saat ini, Gua Iblis Raksasa diaktifkan. Gua Iblis Raksasa terbang ke depan dengan cepat. Wang Xian tersenyum dan melirik susunan langit sebelum terbang ke pintu keluar Gua Iblis. Kecepatan ini sangat cepat. Itu tidak lebih lambat dari kecepatan ahli alam dewa tingkat 3 yang kosong. Malah lebih cepat. Wang Xian melihatnya dengan takjub. Ini karena Gua Iblis itu terlalu besar. Bahkan jika itu bergerak sedikit, jaraknya masih sangat jauh. Ini membuat kecepatan Gua Iblis menjadi sangat cepat. Dalam kehampaan, dua Gua Iblis besar terbang dengan cepat ke arah wilayah Cimei. Gua Iblis terbang dengan cepat selama 2 hari dan melewati lebih dari setengah wilayah berlapis kaca. Itu semakin dekat dan lebih dekat ke wilayah Cimei. Seharusnya hanya ada 4 Gua Iblis yang menyerbu domain kaca. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke gubernur dan yang lainnya. Berdengung. Pada saat yang sama, di kehampaan luas antara area kaca dan area suci, mata gubernur berbinar kegirangan saat melihat pesan Wang Xian. Raja Naga mengirim pesan. 2 sarang iblis di area berlapis kaca telah dihancurkan oleh Istana Naga. Dia tidak bisa membantu tetapi menggeram dalam kegembiraan. Gubernur, Raja Naga dan yang lainnya telah menghancurkan 2 gua iblis juga. Mereka sangat cepat. Sudah berapa lama Raja Naga dan yang lainnya telah menghancurkan 2 gua iblis lainnya? Hebat. Gubernur, bisakah kita kembali ke domain berlapis kaca sekarang? Suara-suara gembira datang dari para kaisar ilahi di sekitarnya. Mereka berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Para ahli dari Istana Naga tidak pergi karena mereka khawatir 2 gua iblis lainnya mungkin ada di belakang mereka dan mungkin mengejar mereka. Namun,
Raja Naga telah menghancurkan 2 gua iblis lainnya meskipun para ahli dari Istana Naga belum pergi. Apa artinya ini? Ini berarti Istana Naga mungkin memiliki lebih dari 10 kaisar dewa tingkat ketiga. Lebih dari selusin kaisar ilahi tingkat ketiga. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah menyapu seluruh langit berbintang yang cerah. Raja Naga berkata bahwa 2 sarang iblis dan kedua pemimpin semuanya dihancurkan. Adapun apakah domain berlapis kaca masih memiliki lebih banyak sarang iblis yang telah menyerang, dia tidak tahu. Sekarang, Raja Naga memimpin ahli ke dalam domain Chimei. Tuan domain berkata dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya. Mereka sudah sangat terkejut bahwa para ahli Istana Naga telah dengan mudah menghancurkan 2 sarang iblis di sini. Raja Naga juga dengan mudah menghancurkan kedua gua iblis itu. Sekarang dia telah memasuki domain Chimei, dia bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan Istana Naga mungkin lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Raja Naga memimpin ahli ke wilayah Chimei, ya ampun, sekarang wilayah kerajaan mesin telah dihancurkan oleh Istana Naga, memasuki wilayah Chimei pasti akan memungkinkan kita untuk menyapu wilayah Chimei. 2 ancaman besar dari domain berlapis kaca kita bisa dihilangkan. Kekuatan Istana Naga terlalu menantang surga. Mereka bangkit di Istana Naga domain bintang kekaisaran dan menghancurkan Istana Kekaisaran. Setelah itu, mereka menyapu wilayah Heaven Magus dan menyapu seluruh penjuru dunia. Sekarang, mereka membantu domain kaca kami mendapatkan kembali wilayahnya. Setelah menghancurkan wilayah kerajaan mesin, kemungkinan besar mereka akan menghancurkan wilayah Chimei. Ini benar-benar menyapu seluruh langit berbintang yang cerah. Ketika Raja yang Saleh mendengar kata-kata gubernur, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Naga telah bangkit dan menyapu seluruh langit berbintang. Tanda seru, Istana Naga telah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membuat singgasana di langit berbintang. Tahta yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang tidak akan teryakinkan? 4 sarang iblis besar yang menyerang domain kaca kita semuanya telah dihancurkan. Seharusnya tidak ada sarang iblis yang kuat di domain kaca kita. Jika ada beberapa ahli dari Istana Naga yang mengikuti kita bisa kembali sekarang. Gubernur berdiri di sana dan berkata dengan mata berbinar. Sekarang seharusnya aman. Tidak peduli seberapa abnormal domain Chimei, tidak mungkin ada Yaoshi yang kuat. Dewa Kaisar di sampingnya berkata, beritahu Istana Naga untuk membantu kami menghancurkan semua Yaoshi dan biarkan kami pulang. Di masa depan, domain berlapis kaca akan menghormati Istana Naga dan Istana Naga akan menjadi rajanya. Para anggota Istana Naga akan menjadi dermawan domain Velurium kami. Penguasa domain segera berkata kepada para raja yang saleh. Itu adalah Tuan Domain. Raja yang saleh menjawab dan segera mulai mengatur semua warga domain Velurium untuk kembali. Istana Naga telah menyelesaikan krisis besar untuk domain Velurium. Bukankah itu berarti telah menyelesaikan krisis besar untuk domain suci? Kita umumkan bahwa hari ini, domain suci akan diperintah oleh Istana Naga dan Istana Naga akan menjadi raja. Di masa depan, Raja Naga akan menjadi penguasa semua orang di langit berbintang. Holy Lord berdiri di samping dan memberi perintah dengan senyum di wajahnya. Istana Naga terlalu kuat sekarang. Itu sangat kuat sehingga jika Istana Naga ingin menghancurkan mereka, mereka dapat dengan mudah mengirim seorang ahli dari Istana Naga. Mengapa mereka tidak tunduk pada kekuatan seperti itu? Untungnya, Xiaoyan memiliki hubungan yang baik dengan Istana Naga. Di masa depan, Istana Naga akan menyediakan banyak sumber daya ke Istana Naga setiap tahun, dan Istana Naga juga akan melindungi wilayah suci. Selain itu, Istana Naga tidak peduli dengan urusan domain. Ini tidak memiliki efek negatif pada alam suci. Saint Lord bersukacita di dalam hatinya. Raja Naga telah memimpin para ahli dari Istana Naga untuk membantu kami menghancurkan 4 sarang iblis besar di area kaca. Kami sekarang dapat kembali. Ini bagus, ini bagus. Tuan domain kami dan para raja yang saleh secara pribadi telah mengeluarkan perintah. Untuk berterima kasih kepada Raja Naga dan Istana Naga atas bantuan mereka, area kaca kami akan menghormati Istana Naga dan menjadikan Raja Naga raja kami. Itu hanya tepat bagi Istana Naga untuk menghormati Raja Naga sebagai raja mereka. Raja Naga telah menyelamatkan kita semua, tapi dia mengizinkan kita untuk kembali ke domain Velurium. Mereka adalah dermawan kami yang telah menyelamatkan hidup kami. Berita itu dengan cepat menyebar ke semua orang di domain Velurium. Saat mendapat kabar tersebut, mereka langsung heboh. Kembali ke rumah mereka. Adapun Istana Naga untuk dihormati dan Raja Naga untuk menjadi raja mereka, ini adalah sesuatu yang mereka rasa benar. Istana Naga sangat kuat, dan mereka telah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Mereka membantu mereka mengambil kembali rumah mereka, dan Raja Naga adalah raja mereka. Siapa yang tidak yakin?
Itu sama untuk wilayah suci. Istana Naga menekan segalanya dengan kekuatannya yang kuat. Ayo pergi, ayo kembali ke area kaca. Gubernur berkata bahwa kita harus merayakannya ketika kita kembali ke area berlapis kaca dan mengundang Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Meskipun area kaca menderita kerugian besar kali ini, ancaman dari wilayah kerajaan mesin dan wilayah Cimei telah ditangani oleh Istana Naga. Kami akan segera pulih. Mengaum, Istana Naga tidak terkalahkan. Raja Naga tidak terkalahkan. Di bintang-bintang di langit, semua warga di kawasan kaca yang selamat dari bencana dan kembali ke rumah mereka tampak bersemangat. Mereka bersorak dan merayakannya. Pada akhirnya, kata-kata Istana Naga tak terkalahkan dan Raja Naga tak terkalahkan bergema di seluruh kehampaan. Orang-orang dari domain kaca memulai perjalanan pulang mereka. Di perbatasan domain Cimei, dua gua iblis besar muncul di tepi domain Cimei. Gua iblis berhenti. Itu bukan perintah dari Wang Xian, tapi kecelakaan. Raja Naga, kebohongan itu mengigau. Dia telah berasimilasi sepenuhnya. Arai surga membawa kebohongan, yang memiliki segala macam garis merah darah di sekujur tubuhnya. Ekspresinya berubah saat dia berbicara. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah ketika dia melihat ekspresi kebohongan. Kebohongan adalah seseorang yang telah melompati gerbang naga. Bagaimana dia bisa berasimilasi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesadaran. Dia mengerutkan kening dan dipenuhi dengan keheranan. Raja Naga, saya menyadari bahwa altar itu tidak sederhana. Itu harus menjadi harta khusus. Altar ini memiliki karakteristik teleportasi kosong. Ini seperti lubang hitam di alam semesta. Di bawah kondisi teleportasi, itu bisa mengecilkan objek yang sedang diteleportasi. Kata Arai Surga, kecilkan objek yang sedang diteleportasi. Wang Xian sedikit terkejut. Ya, Raja Naga. Dengan kata lain, altar selebar 1000 meter itu dapat menyebabkan seluruh gua iblis diteleportasi. Semua makhluk di gua iblis juga bisa diteleportasi. Juga karena karakteristik ini maka binatang iblis dapat dipanggil ke ruang hampa lainnya. Kata Arai Surga, Wang Xian mengangguk. Dia melihat kebohongan dan menepuk pundaknya. Auman mengaum. Raungan rendah datang dari mulutnya. Dia memandang Wang Xian dengan ketakutan dan kepatuhan. Meski kesadarannya telah hilang, dia masih 100% patuh pada Wang Xian. Mari kita lihat apakah mengambil janin normal dapat membantunya pulih. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan janin normal muncul di tangannya. Mengambil janin normal adalah harta tertinggi yang berada di puncak alam semesta. Janin biasa bisa melahirkan perasaan dalam sekejap di atas rerumputan yang layu. Itu bisa meningkatkan pemahaman dan spiritualitas makhluk hidup apapun. Itu sangat kuat. Mengambil janin biasa, Wang Xian meletakkannya langsung ke mulut Lai. Berdengung. Janin biasa masuk ke perutnya dan dicerna dengan cepat. Mata An Lai tampak agak jernih. Hanya pulih sedikit. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia terus mengeluarkan janin biasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ada lebih dari 100 janin normal di Istana Naga, sehingga bisa terbuang sia-sia. 1, 2, 3, sebanyak 10 janin normal dimasukkan ke dalam mulut Lai. Tubuhnya mulai berubah perlahan. Garis-garis merah darah di tubuhnya berubah. Tubuhnya juga sedikit berubah. Ini, Heaven Array menatap garis-garis pada tubuh Lai. Matanya bersinar. Raja Naga, garis-garis di tubuhnya persis sama dengan garis-garis di altar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya bisa berseru sambil menatap garis dengan hati-hati. Wow, Raja Naga, akhirnya aku pulih. Aku tidak ingin menjadi kelinci percobaan lagi. Pada saat ini, sebuah kebohongan membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi sedih. Anda sudah sembuh. Wang Xian menatapnya dan bertanya. Raja Naga, aku sudah pulih. Aku merasa seperti baru saja mati. Sebuah kebohongan menatap Wang Xian dan berkata dengan wajah sedih. Saat dia berbicara, dia melihat tubuhnya sendiri. Dia memiliki keinginan untuk muntah darah. Wajahku yang sangat tampan, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tanda seru. Dia berteriak dengan sedih. Apakah Anda merasakan sesuatu sekarang? Wang Xian bertanya padanya dengan wajah gelap. Merasa. Sebuah kebohongan menyentuh tubuhnya dan memeriksanya dari atas ke bawah. Kemudian, dia melihat ke kedalaman gua iblis. Raja Naga, aku merasa kedalaman gua iblis memiliki daya tarik yang kuat bagiku. Dia berbicara. Apakah begitu? Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang ke gua iblis dengan sebuah kebohongan. Tian Cheng mengikuti di belakangnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Matanya berbinar. Raja Naga, altar itu memberiku daya tarik yang kuat. Sebuah kebohongan berbicara saat dia dekat dengan kedalaman sarang iblis. Wang Xian melepaskannya dan melihat sebuah kebohongan. Mata An Lai tertuju pada altar.
Tubuhnya bergerak dan dia naik ke langit di atas altar. Dia melihat ke bawah. Berdengung. Pada saat ini, seluruh altar memancarkan energi misterius. Energi melonjak menuju kebohongan. Kebohongan merasakan energi ini dan perlahan membuka lengannya. Gelombang energi hitam bercampur dengan energi merah darah melonjak ke tubuhnya. Pola di altar di bawah dengan cepat menghilang. 5 menit kemudian, seluruh altar sepertinya telah menghilang. Pola merah darah di tubuh Lai memancarkan kilauan yang aneh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi altar. Ini. Sebuah kebohongan melebarkan matanya dan menatap tubuhnya dengan kaget. Bagaimana situasinya? Wang Xian menatap sebuah kebohongan dan bertanya. Raja Naga, aku memiliki kemampuan khusus. Sebuah kebohongan menelan ludah dan berkata. Kemampuan apa? Wang Xian segera bertanya. Raja Naga, lihat. Saat kebohongan berbicara, sosoknya muncul di sisi kanan Wang Xian. Ini menyebabkan pupil matanya sedikit mengerut saat ekspresi kaget muncul di matanya. Gerakan seketika. Itu adalah gerakan seketika yang nyata. Seolah-olah waktu belum terjadi, sebuah kebohongan berteleportasi langsung darinya ke sisinya. Berdengung. Saat berikutnya, sebuah kebohongan menghilang seketika dan datang ke sisi formasi surga. Raja Naga, jangan melawan. Saat kebohongan berbicara, Wang Xian merasakan gelombang energi menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah tiba di gua iblis lain. Sungguh teleportasi yang cepat, ini. Formasi surga melebarkan matanya dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana? Raja Naga haha, sungguh menakjubkan. Teleportasi, kemampuan spesial dari altar itu. Sebuah kebohongan meraung dalam kegembiraan. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Raja Naga, aku juga tidak tahu alasannya. Yang saya tahu adalah saya bisa berteleportasi. Selama pikiran saya dapat bereaksi terhadap teleportasi ini, saya dapat berteleportasi ke tempat lain. Itu tidak memerlukan waktu. Ada satu hal lagi yang menakutkan. Itu tidak diblokir oleh objek. Kebohongan sangat bersemangat. Dia hampir ingin mengaum. Tidak terhalang benda. Arai surga terkejut. Dengan lambaian tangannya, sebuah arai menyelimuti kebohongan secara langsung. Berdengung. Sebuah kebohongan diselimuti oleh arai. Namun, di saat berikutnya, dia langsung berteleportasi. Wang Xian dan formasi surga saling memandang dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Formasi yang digunakan oleh formasi surga sebelumnya adalah formasi jebakan. Bahkan lengkungan langit tingkat pertama tidak akan bisa lepas darinya. Namun, sebuah kebohongan, Dewa Langit tingkat 9, sebenarnya bisa melarikan diri dalam sekejap. Apakah ini karena dia tidak terhalang oleh benda apapun? Dia tidak terhalang oleh apapun. Kemampuan ini terlalu abnormal. Itu mengabaikan formasi dan pergerakan objek seketika. Kecuali itu serangan khusus, sangat sulit untuk membunuhnya. Ini akan menjadi lebih menakutkan setelah peningkatan kekuatan. Formasi surga mau tidak mau berbicara. Selain itu, dia bisa membawa orang lain untuk berteleportasi. Apakah ada batasan jumlah orang yang bisa kamu bawa? Wang Xian menatap sebuah kebohongan dan bertanya. Aku tidak tahu, Raja Naga. Saya juga tidak tahu apa batasannya. Namun, membawa orang ke teleportasi tidak sesederhana yang kau pikirkan, Raja Naga. Sebuah kebohongan berkata, susunan surga Wang Xian menatapnya. Raja Naga, ada satu syarat untuk membawa seseorang ke teleportasi. Artinya, tempat itu memiliki altar ini. Aku hanya bisa membawa seseorang ke sisi altar ini. Sebuah kebohongan berkata, altar, Wang Xian dan susunan surga tenggelam dalam pikirannya. Perubahan yang dialami kebohongan sekarang sepertinya telah menjadi pembawa altar. Namun, altar itu sendiri tidak memiliki energi apapun. Ia hanya memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kebohongan terinfeksi oleh aura altar dan dia terselamatkan karena dia lahir dalam janin. Baik itu energi altar atau energi janin, keduanya sangat istimewa. Kedua energi khusus ini telah membentuk konstitusi khususnya. Dia memiliki kemampuan khusus ini dan dapat berteleportasi atas inisiatifnya sendiri. Esensinya masih altar. Dia bisa membuat orang berteleportasi. Ada syarat untuk teleportasi, yaitu lokasi altar lainnya. Arai langit berbicara. Bohong, ceritakan padaku tentang metode memanggil Yaoshi. Saya punya percobaan. Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil berpikir keras dan berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dan segera memberikan metode itu kepada Wang Xian. Untuk memanggil Yaoshi, seseorang harus membangun altar terlebih dahulu. Altar itu sama dengan yang ada di sarang iblis. Perbedaannya adalah tidak diperlukan bahan khusus. Seseorang hanya perlu mengandung energi. Begitu altar dibangun, darah segar akan menetes. Semakin kuat darahnya,
semakin kuat Yao Xie bisa dipanggil. Namun, bukan berarti penjahat itu bisa dipanggil setiap saat. Bahkan 100 kali mungkin tidak berhasil. Ini karena pelaku kejahatan dapat memilih apakah mereka ingin dipanggil atau tidak. Penjahat dipanggil untuk menaklukkan sepotong langit berbintang. Jika pemanggil terlalu kuat, mereka tidak akan pergi. Wang Xian hanya membangun altar dan melihat kebohongan. Raja Naga, aku bisa merasakan altar ini. Meski lemah, aku bisa memindahkan orang ke sana. Sebuah kebohongan segera berkata, jika itu masalahnya, aku bisa membuat mereka lengah. Wang Xian bergumam, kemampuan ini sangat jahat. Misalnya, memasuki tanah harta karun yang kuat. Jika ada formasi pertahanan di sekitarnya, itu tidak akan berguna untuk berbohong. Kebohongan juga bisa berteleportasi dan mendirikan altar sebelum membawa orang datang. Selain itu, teleportasi semacam ini jauh lebih cepat daripada kembali ke kerajaan dewa. Dengan pikiran, dia bisa berteleportasi ke tempat lain. Jika kita mendirikan altar di Istana Naga, bahkan jika kita menghadapi bahaya dan terjebak oleh barisan, kebohongan dapat langsung membawa kita kembali ke Istana Naga dan mengabaikan segala rintangan. Mata Tian Cheng berkedip saat dia berkata, seharusnya begitu. Sebuah kebohongan berkata dengan senyum dari samping. Ini memang sangat sesat. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan berat. Bohong, seberapa jauh kamu bisa berteleportasi sekarang? Arai Langit menatap kebohongan dan bertanya. Aku terlalu lemah. Saya hanya bisa berteleportasi sekitar 100 juta kilometer. Tapi saat saya berteleportasi ke 100 juta kilometer, saya bisa berteleportasi 100 juta kilometer lagi. Jika saya ingin melintasi seluruh domain berlapis kaca, saya hanya perlu beberapa detik. Sebuah kebohongan membuka mulutnya dan berkata dengan penuh semangat. Tanda seru, kecepatan ini menantang surga. Lalu, jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu bisa datang kepadaku dengan pikiran dan membunuhku seketika. Wang Xian menatapnya. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Dia bisa melakukan apa saja dengan pikiran, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia ingin melancarkan serangan. Dengan pikiran, dia memadatkan energinya sendiri dan melepaskannya. Itu membutuhkan proses. Namun, dia tidak membutuhkan proses sama sekali. Hanya ada awal dan akhir. Jika kamu berevolusi menjadi naga berduri, tidakkah kamu bisa menentang surga? Wang Xian menatapnya dan berkata lagi. Raja Naga, tidak ada hal yang baik. Jika saya berevolusi menjadi naga berduri, energi saya akan hilang. Selain itu, saya menyadari bahwa akan sulit bagi saya untuk berkembang di masa depan. Berbicara tentang naik level, ekspresi Lai jatuh. Jika saya ingin naik level, saya perlu menyerap energi di altar. Tampaknya, saya tidak akan pernah bisa naik level, saya tidak akan pernah bisa berlatih. Ekspresinya berubah. Teleportasinya saat ini terlalu menantang surga, namun tampaknya sangat sulit untuk naik level. Hanya energi altar yang bisa memperbaikinya. Tampaknya, dia akan selalu berada di alam raja yang abadi. Di alam ini, umurnya kurang dari 1 juta. Apakah begitu? Tapi ini normal. Kemampuanmu terlalu menantang surga. Bahkan di antara ras teratas di alam semesta, tidak ada kemampuan yang begitu menakutkan. Kata Wang Xian. Tapi Raja Naga, aku bisa merasakan ada banyak sekali koordinat di pikiranku. Ada begitu banyak sehingga saya tidak bisa menghitungnya. Aku bisa berteleportasi hanya dengan pikiran. Pada saat ini, sebuah kebohongan berbicara lagi. Ada situasi seperti itu. Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut. Ada koordinat yang tak terhitung jumlahnya di pikiranmu. Ini berarti ada altar di sana atau itu adalah altar pemanggilan buatan manusia. Jika itu adalah altar, Anda dapat menyerap energi untuk berevolusi. Arai Langit berkata kepadanya. Kebohongan mengangguk. Mengapa kamu tidak berteleportasi ke sana untuk mencoba? Tian Chen melanjutkan. Saya dapat merasakan bahwa koordinat terdekat adalah wilayah Cimei di depan saya. Saya tidak tahu di mana yang lain. Sebuah kebohongan berkata, teleportasikan ke sana dan kemudian teleportasi kembali. Dengan kekuatan reaksimu, kecuali kamu adalah eksistensi di atas Kaisar Langit, kamu tidak akan bisa tinggal. Formasi surga berkata kepadanya, kalau begitu aku akan mencobanya. Pergi ke koordinat yang jauh. Sebuah kebohongan ragu sejenak sebelum sosoknya menghilang. Namun, saat sosoknya menghilang, dia muncul kembali seketika. Wang Xian dan formasi surga tidak berhasil bereaksi dalam waktu sesingkat itu. Namun, pada saat ini, darah perlahan mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinga Lai. Tubuhnya gemetar. Betapa menakutkan, betapa menakutkan, betapa menakutkan. Aku tidak akan pernah berteleportasi secara acak lagi. Sebuah kebohongan mengangkat kepalanya dan berteriak. Darah bercampur air mata mengalir.
Meskipun kebohongan terlihat sangat lucu saat ini, Wang Xian dan formasi surga saling memandang dan dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika sebuah kebohongan berteleportasi kembali, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di sisi lain, kebohongan mengalami serangan yang mengerikan. Untuk dapat melukai kebohongan dalam waktu sesingkat itu, keberadaan macam apa dia? Dia jelas berada di atas Kaisar Langit. Bohong? Apa yang kamu lihat? Wang Xian bertanya padanya. Saya tidak melihat apa-apa. Aku hanya merasakan sepasang mata menatapku. Untungnya, saya melarikan diri cukup cepat. Ya Tuhan, aku takut setengah mati. Aku tidak akan berteleportasi secara acak di masa depan bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Sebuah kebohongan berteriak sambil masih shock. Aku merasa seperti sepasang mata menatapmu. Wang Xian menghirup udara dingin saat jantungnya bergetar. Keberadaan seperti itu jelas merupakan ahli terkemuka di alam semesta. Lukamu tidak terlalu serius. Tidak apa-apa, Wang Xian menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini semua berkat restumu, Raja Naga. Sebuah kebohongan mengangguk dan pulih. Pada saat yang sama, dia menyanjungnya. Jangan teleport ke koordinat yang jauh. Buka koordinat tersebut di domain Cimei dan lihatlah. Apakah ada banyak koordinat di domain Cimei? Wang Xian menginstruksikannya. Ah, Raja Naga, aku. Domain Cimei sama sekali tidak berbahaya bagimu. Berdasarkan reaksi Anda, jika Kaisar Dewa ingin membunuh Anda dapat melarikan diri dengan mudah kecuali Anda tahu di mana Anda akan muncul sebelumnya dan melepaskan serangan Anda terlebih dahulu. Wang Xian memotongnya dan berkata kepadanya, aku akan melakukan yang terbaik. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dengan berat dan tersenyum. Raja Naga, kita telah menaklukkan wilayah Cimei. Bagaimana kalau saya menyerap semua energi altar di sana? Aku akan memberimu setengah. Istana Naga perlu mengasuh orang lain dengan kemampuan sepertimu. Masih ada cukup banyak orang sepertimu di Istana Naga. Wang Xian mengatakan yang sebenarnya. Raja Naga, ini adalah pengecualian langka di alam semesta. Saya seorang jenius yang 1 dari 1 miliar dan keberadaan yang tidak dapat ditiru. Bukan berarti orang yang tertular energi altar setelah mengkonsumsi buah rahim bisa bertubuh seperti saya. Sebuah kebohongan berkata dengan enggan. Baiklah, ayo mulai bekerja. Wang Xian menepuk pundaknya. Itu Raja Naga. Ada lebih dari 10.000 koordinat altar di wilayah Cimei. Saya akan melaporkan kepada Anda satu per satu. Sebuah kebohongan berkata dengan wajah pahit. Bawa ini bersamamu. Selama kamu mencapai Gua Iblis, kamu akan dapat memindai kekuatan iblis di sekitarnya dalam sedetik. Arai Langit memberinya kompas dan berkata kepadanya. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan misi. Sebuah kebohongan mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Kemampuan Lai benar-benar tidak normal. Meskipun dia hanya berada di level 9 Raja Abadi, dia seharusnya bisa langsung membunuh Dewa Raja Puncak yang tidak siap. Kata Wang Xian, jika Kaisar Dewa tidak siap, dia akan bisa melukainya dengan senjata tajam. Namun, begitu dia siap, dia tidak akan bisa menembus pertahanan. Heaven Array sedikit mengangguk. Energi dari altar di wilayah Cimei seharusnya bisa membantunya berkembang. Wang Xian berkata sambil menunggu di sana dengan tenang. TSK, kecepatanku tidak terkalahkan. Sekelompok setan konyol itu bahkan tidak bisa melihat bayanganku. Hahaha. 4 menit kemudian, suara Lai terdengar. Di samping altar, sebuah kebohongan berjalan dengan kepala sedikit terangkat. Dia dipenuhi dengan kebanggaan. Seolah-olah dia bukan orang yang berdarah dari 7 lubang belum lama ini. Raja Naga, ini adalah informasi yang telah saya kumpulkan. Hehe. Sebuah kebohongan menyerahkan lempengan batu komunikasi formasi surga. Wang Xian segera mengambilnya dan melihat informasi yang terekam di pelat batu komunikasi. Ini, ketika Wang Xian dan formasi surga menoleh, mereka sedikit terpana. Ada 15 titik hitam di atasnya. 15 titik hitam, bagaimana bisa ada begitu banyak ini? Wang Xian dan Heaven Array melihat titik-titik hitam ini dan sedikit terkejut. Kompas Array deteksi Array surga, yang merah mewakili orang-orang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Itu adalah iblis jahat yang berada di bawah tingkat 3 Dewa Langit, termasuk tingkat 3 Dewa Langit. Dan yang hitam mewakili kejahatan iblis yang berada di atas level 3 Dewa Langit. Tanda seru, di atas level 3 Dewa Langit. Keberadaan seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh domain kaca dan seluruh langit berbintang yang cerah di masa lalu. Ini, mengapa 15 dari mereka tiba-tiba muncul? Di domain Cimei di masa lalu, beberapa murid dari domain kaca bisa masuk untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang, sebenarnya ada begitu banyak keberadaan yang menakutkan di dalam. Untungnya, aku tidak terburu-buru. Kalau tidak,
Saya mungkin benar-benar dalam bahaya. Wang Xian mengerutkan bibirnya. Dia menatap dua titik hitam terakhir dan melihat susunan langit. Level 5 Dewa Langit. Kedua titik hitam ini mewakili Dewa Langit level 5. Arai Langit mengambil napas dalam-dalam juga. Itu terkejut. Di mana di wilayah Cimei letak 10 titik hitam ini, bohong. Dia menatap kebohongan dan bertanya. Aku berteleportasi sesuai jarak. Titik hitam ini berada di bagian terdalam dari wilayah Cimei. Di mana iblis tingkat 5 surgawi. Bukankah itu bagus, saya masih bisa datang dan pergi sesuka saya. Kebohongan sedikit mengejutkan hatinya, tapi dia berkata dengan bangga. Binatang iblis alam dewa tingkat 5 yang hampa tidak menimbulkan ancaman baginya. Secara alami, dia tidak bisa mengancam binatang iblis alam dewa tingkat 5 yang hampa. Bagian terdalam baik-baik saja, baiklah. Wang Xian menghela napas lega. Matanya berbinar saat dia berkata, dengan kebohongan, mungkin bukan hal yang buruk bagi kita untuk memiliki begitu banyak binatang iblis yang kuat. Itu benar. Kebohongan dapat memindahkan kita ke bagian terdalam sarang iblis dalam sekejap. Selama kita membunuh iblis di sarang iblis dengan cepat, iblis di sarang iblis lain tidak akan dapat menemukan situasi di sini. Kita bisa melahap wilayah Cimei sedikit demi sedikit dan meningkatkan kekuatan Istana Naga dengan cepat. Menurut deteksi pada formasi ini, ada ribuan iblis tingkat Dewa Langit di wilayah Cimei. Mata formasi surga bersinar. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak keberadaan yang menakutkan di wilayah Cimei, itu belum tentu merupakan hal yang buruk bagi Istana Naga. Bohong, ayo segera ambil tindakan. Teleport ke sarang iblis terdekat dan periksa kekuatan binatang iblis di sana. Kami akan mulai dari tepi dan membersihkannya sedikit demi sedikit. Wang Xian segera menginstruksikan sebuah kebohongan. Raja Naga, beberapa ribu gua iblis di dekatnya sangat lemah. Aku bisa menghancurkan mereka semua. Aku akan membawamu ke sana. Sebuah kebohongan segera berkata. Wang Xian mengangguk. Ayo pergi. Sebuah kebohongan berkata. Saat berikutnya, sosok mereka menghilang dan muncul di sebuah gua. Gua ini jauh lebih kecil daripada yang diperoleh Wang Xian dan yang lainnya. Aura binatang iblis di dalamnya juga sangat lemah. Mereka semua adalah sekelompok orang lemah. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun, Raja Naga. Aku akan mengurus mereka. Setelah kebohongan mengatakan itu, sosoknya menghilang seketika. PFFT, PFFT, PFFT. Dengan kekuatan teleportasinya yang mengerikan, dia mulai membantai dengan gila-gilaan. Ketika Anda melihatnya mengangkat belati di tangannya, saat berikutnya, dia berteleportasi ke atas kepala aura iblis. Belati itu tenggelam ke dalamnya. Wang Xian dan yang lainnya hanya bisa mengikuti kecepatannya dengan mata mereka. Iblis terkuat di sini hanya berada di level 3 dari alam raja yang saleh. Dia sedikit lemah. Wang Xian menyapu pandangannya dan berkata, ini seharusnya menjadi wilayah Cimei yang diketahui oleh domain berlapis kaca. Iblis di gua iblis tidak terlalu kuat. Kata Arai Surga. Wang Xian mengangguk. Raja Naga, semua iblis telah diurus. Beberapa menit kemudian, sebuah kebohongan muncul di hadapannya dan berkata kepada Wang Xian. Coba serap altar ini dan lihat seberapa besar peningkatannya. Wang Xian berkata kepadanya, itu Raja Naga. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar saat dia segera berteleportasi ke altar. Dia berdiri di altar dan menutup matanya sedikit. Dia bisa melihat pola di altar saat mereka merangkak menuju tubuhnya. Perlahan, semua pola memasuki tubuhnya. Itu terlalu sedikit. Ini terlalu sedikit. Kekuatanku tidak berubah sama sekali. Jarak teleportasi hanya bertambah beberapa ribu kilometer. Segera, suara Lai yang tidak puas terdengar. Cukup, kepiting Ao, taruh naga pemangsa di sini dan melahap sarang ini dan gua iblis. Ayo pergi ke tempat selanjutnya. Kata Wang Xian. Ao dia mengangguk dan segera memerintahkan naga pemakan dengan kekuatan tempur Raja Dewa tingkat 8 untuk melahap sarang iblis ini. Setelah itu, sebuah kebohongan membawa mereka ke sarang iblis kedua. Sarang iblis masih sangat lemah. Kebohongan dengan cepat membersihkannya sendiri. Setelah Ao dia menempatkan naga pemakan yang paling lemah untuk dilahap, mereka terus bergerak. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka mulai berburu sarang setan satu demi satu. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka menghancurkan 10.000 sarang setan, memperoleh sejumlah besar mayat setan jahat, dan lebih dari 10.000 sarang setan. Namun, meskipun mereka menghancurkan lebih banyak sarang setan, semua sumber daya yang ditambahkan bersama bahkan tidak 1/20 dari sumber daya salah satu sarang setan para pemimpin iblis jahat. Dari 10.000 gua iblis ini, hanya ratusan gua iblis di belakang yang memiliki iblis tingkat raja yang saleh. Sisanya berada di bawah tingkat raja dewa tingkat puncak. Sumber daya seperti itu tidak lagi menarik bagi Istana Naga saat ini. Raja Naga,
Masih ada lebih dari 800 gua iblis. Gua iblis lainnya semuanya akan memiliki iblis tingkat raja yang saleh. Kebohongan merasakan koordinat yang tersisa dan melapor ke Wang Xian. Kami akhirnya tiba di gua iblis tingkat Dewa Langit. Ada terlalu sedikit sumber daya di gua-gua iblis di depan. Wang Xian mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu mari kita mulai. Saya harap energi di altar di gua iblis dapat meningkatkan kekuatan saya. Sebuah kebohongan bergumam dan menghilang bersama Wang Xian dan yang lainnya dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, formasi surga melambaikan tangannya dan segera menyerang. Di bagian terdalam dari gua iblis, Kaisar Langit peringkat 1 Yao Xie terbunuh oleh susunan langit sebelum dia bisa bereaksi. Jangan biarkan siapapun hidup. Kepiting Ao memerintahkan bawahannya di sekelilingnya. Dalam sekejap, Kaisar Langit 10 peringkat 3 yang melahap naga menyerang Yao Xie di gua iblis. Di depan 10 peringkat 3 Kaisar Langit yang melahap naga, gua iblis yang begitu lemah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya telah menyerap lebih dari 10.000 altar, saya harap saya bisa naik level kali ini. Kebohongan datang ke atas altar, melihat pola yang melonjak ke tubuhnya. KKK. Dengan sangat cepat, tubuh Lai mengeluarkan suara yang tajam, energi yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Hahaha, aku naik level, akhirnya aku naik level. Sebuah suara bersemangat keluar dari mulut Lai. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan dari altar, kekuatannya telah meningkat dari Raja Abadi level 9 menjadi Raja Abadi Puncak. Itu tidak mudah. Wang Xian dan yang lainnya menoleh dan tersenyum. Semakin kuat kebohongannya, semakin cepat kecepatan reaksinya. Semakin cepat kecepatan teleportasinya, semakin jauh jaraknya. Peningkatannya masih sangat berguna. Auman mengaum-mengaum. Di wilayah Cimei, terdengar suara gemuruh dari gua iblis. Naga devouring dari Istana Naga sedang memburu binatang iblis satu persatu. Hahaha, aku sudah membaik lagi. Saya sudah membaik lagi. Saya akhirnya menembus ke tingkat pertama dari lengkungan surgawi. Tanda seru tanda seru. Di bagian terdalam gua iblis, terdengar suara gembira. Di sampingnya, Wang Xian Heaven Array dan yang lainnya mengungkapkan senyuman. Mereka telah tinggal di sini selama setengah tahun. Setelah membunuh binatang iblis di sarang iblis, sebuah kebohongan telah menyerap energi dari altar. Kekuatannya telah menembus sekali lagi. Hahaha, Raja Naga, aku bisa berteleportasi dalam radius 300 juta kilometer. Masih ada 50 sarang setan. Semakin tinggi level sarang iblis, semakin banyak energi yang ada di altar. Kurasa setidaknya aku bisa naik 1 atau 2 peringkat. Sebuah kebohongan berkata dengan bersemangat. Akan merepotkan berurusan dengan gua iblis sekarang. Pada akhirnya, itu akan menjadi semakin merepotkan, terutama untuk berurusan dengan gua iblis tingkat 4 dari alam dewa yang kosong. Kata Wang Xian, setelah membunuh binatang iblis tingkat 3 dari alam dewa kosong, Istana Naga akan dapat meningkatkan jumlah ahli tingkat 3 dari alam dewa kosong. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk mengepung dan menyerang mereka. Semakin dekat kita ke kedalaman, semakin jauh gua iblis itu. Bahkan jika ada pertempuran, kita tidak akan ketahuan. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun, kita akan bisa melenyapkan semua binatang iblis di wilayah Cimei. Formasi surga dihitung dengan senyum di wajahnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Untuk dapat memperoleh begitu banyak sumber daya dalam 1 hingga 2 tahun, itu cukup banyak. Secara keseluruhan, sumber daya yang diperoleh dari membunuh iblis di wilayah Cimei hanya akan lebih banyak daripada wilayah kerajaan mesin. Istirahat dan lanjutkan, kata Wang Xian. Ya. Formasi surga yang gelap mengamuk Ao Kepiting dan yang lainnya menganggukkan kepala. Bas-bas. Pada saat ini, lempengan batu komunikasi di sarang induk Wang Xian tiba-tiba bergetar. Dia membukanya dan mengangkat alisnya. Setelah itu, beberapa pesan lagi dikirim. Beberapa pesan ini dikirim oleh Perdana Menteri Gui dan penguasa domain berlapis kaca. Sekarang setengah tahun telah berlalu, semua warga domain kaca telah kembali. Semua warga telah menetap. Krisis telah diselesaikan. Selain itu, selain beberapa planet yang dirusak oleh roh jahat, tidak banyak orang yang meninggal dalam krisis ini. Area kaca siap untuk merayakan. Kedua, area kaca telah secara resmi mengumumkan bahwa Istana Naga akan menjadi penguasa area kaca di masa depan, dan Raja Naga akan menjadi rajanya. Ini bukan hanya kata-kata, tetapi sesuatu yang harus dibayar. Misalnya pajak. Untuk faksi kuat yang menguasai banyak planet, pajak adalah sumber-sumber daya penting bagi faksi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh sumber daya pajak bulanan domain VELURIYAM dapat memungkinkan Istana Naga melahirkan pusat kekuatan Kaisar Dewa. Selain itu, untuk berterima kasih kepada Istana Naga karena telah membantu mereka mengatasi krisis,
Feluriam dan yang lainnya akan mengeluarkan harta untuk berterima kasih kepada Raja Naga. Perdana Menteri Gui menyebutkan dalam pesan bahwa Liu Li akan menghadiahkan harta utama mereka, batu pelangi berlapis kaca, kepada Raja Naga. Batu pelangi berlapis kaca adalah harta tertinggi dari seluruh wilayah berlapis kaca. Hanya ada beberapa batu pelangi berlapis kaca di seluruh wilayah berlapis kaca. Untuk fungsi spesifiknya, Perdana Menteri Gui tidak mengetahuinya. Selain batu pelangi berlapis kaca, ada juga batu pelangi berlapis kaca dan sebagainya. Sepertinya perlu melakukan perjalanan ke sana. Wang Xian melihat informasi itu satu persatu dan tersenyum. Sebagai domain besar, domain berlapis kaca memiliki banyak harta berharga. Aku akan kembali ke Istana Naga untuk menyelesaikan beberapa masalah nanti. Mari kita tunggu domain Cimei. Tidak perlu terburu-buru. Wang Xian berkata kepada Tian Cheng dan yang lainnya. Oh Raja Naga, ada apa? Tian Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang utama. Area kaca mengadakan perayaan untuk berterima kasih kepada AS dengan benar. Mereka akan mengirimi kita beberapa harta kalau begitu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Harta karun dari area kaca. Saya pernah mendengar tentang beberapa harta karun dari area kaca sebelum saya meninggal. Terutama batu yang mengkilap. Saya mendengar bahwa itu adalah harta yang langka. Mata susunan surga menyala saat dia berbicara. Aohe, kirim beberapa bawahan ke sini untuk mengawasi berbagai hal. Sebuah kebohongan, bawa kami kembali ke sarang iblis di wilayah Cimei. Wang Xian menginstruksikan sebuah kebohongan. Itu Raja Naga. Keduanya mengangguk, berdengung. Saat berikutnya, mereka muncul di sarang setan di perbatasan domain Cimei. Kepiting Ao memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga tempat ini. Kemudian, Wang Xian dan yang lainnya kembali ke Istana Naga. Raja Naga. Setelah Wang Xian dan yang lainnya tiba, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya segera pergi untuk menyambut mereka. Karena wilayah Ubin Kaca sedang mengadakan perayaan dan mereka siap memperlakukan kita sebagai tuan mereka, kita juga harus membuat beberapa persiapan dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana situasi di wilayah suci? Wang Xian mengangguk dan bertanya pada Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui baru saja mengiriminya pesan dan secara singkat menyebutkan wilayah suci. Wang Xian juga mengerti bahwa setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Istana Naga dan melihat ibu kota Feluriam tunduk pada Istana Naga, wilayah suci juga harus melakukan sesuatu. Kaisar Hongfeng berkata bahwa wilayah suci mereka juga akan mengambil Istana Naga sebagai pemimpin mereka di masa depan dan bersedia memberi kami beberapa sumber daya dan harta karun setiap tahun. Perdana Menteri Gui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, wilayah suci dan area kaca memiliki hubungan yang baik dengan kami. Tanya mereka. Jika mereka memiliki niat, mereka dapat melewati semua pesan komunikasi dari wilayah penyihir surgawi dan area kaca. Ini akan bermanfaat bagi perkembangan seluruh langit berbintang yang gemerlap. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Seharusnya tidak ada masalah di tanah suci yang berkaca. Perdana Menteri Gui mengangguk. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Segera, mereka tiba di lokasi kolam transformasi naga. Saat ini, di kolam transformasi naga, ada banyak anggota Istana Naga yang meningkatkan kekuatan mereka. Setelah memasuki wilayah Cimei dan memburu iblis di Gua Iblis, mereka telah mendapatkan lebih dari 1000 mayat Kaisar Dewa Iblis. Menambahkan mayat dari 4 pemimpin besar Yao Xie dan para monster, para anggota Istana Naga dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 1000 ahli Kaisar Langit. Mayat dari 4 pemimpin Yaosi telah meningkatkan kekuatan Dewa Angin Naga, Ao Yao, Ao Kitian, dan Baki. Sekarang, mereka telah meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat ketiga dari Void God Emperor. Sumber daya yang tersisa akan dialokasikan ke ahli elit Istana Naga. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Baiklah, aku akan menyerahkan urusan Istana Naga padamu. Kapan perayaan area kaca akan diadakan? Wang Xian mengangguk. Dia tidak perlu khawatir tentang masalah Istana Naga. Perdana Menteri Gui bisa 100% tidak memihak. Perdana Menteri Gui didedikasikan untuk Istana Naga. Itu jauh lebih baik daripada Wang Xian yang mengelolanya sendiri. Perayaan area kaca akan diadakan dalam 3 hari. Wilayah suci juga akan berpartisipasi di dalamnya. Mereka juga mengundang Ratu Naga. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Ayo kita pergi sekarang. Kita bisa mendirikan beberapa istana naga di ibu kota Feluriam. Akan lebih mudah bagi kita untuk menangani masalah di wilayah Cimei. Kata Wang Xian dengan suasana hati yang baik. Setelah datang ke langit berbintang yang gemerlap selama lebih dari 10 tahun, langit berbintang ini sudah berada di bawah kendali Istana Naga. Dia sangat bangga. Auman mengaum-mengaum. Raungan terdengar di kehampaan di perbatasan wilayah Ubin Kaca dan wilayah Cimei.
9 naga Dewa Angin mengepakkan sayap naga besar mereka dan terbang dalam kehampaan. Di belakangnya ada sedan naga yang berukuran 10.000 meter. Tanda seru tanda seru. Ada kursi naga di depan sedan naga, dan tidak ada yang duduk di atasnya. Di kiri dan kanan kursi naga berdiri susunan surga penyu Perdana Menteri dan 10 penjaga naga. Di belakang, lebih dari 10.000 penjaga naga dan pemimpin mereka berbaris dan mengikuti di belakang. Tidak banyak orang di seluruh tim, tetapi mereka penuh kekuatan. Wang Xian dan yang lainnya memerintahkan kebohongan untuk membawa mereka ke Gua Iblis di depan batas wilayah Cimei dalam sekejap. Dari sana, mereka bergegas ke tengah domain berlapis kaca. Dengan bimbingan Raja Abadi tingkat 3, Naga Angin Ilahi, mereka terbang menuju pusat area kaca dengan kecepatan yang mengerikan. Aku tidak menyangka bahwa kehampaan yang gemilang akan menjadi dunia istana naga kita dalam waktu sesingkat itu. Hehe, siapa yang mengira bahwa warga wilayah penyihir surga, lapangan bintang kekaisaran, dan 8 kehancuran dan 6 harmoni akan sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa wilayah suci dan area kaca diperintah oleh istana naga kita. Seluruh AI membicarakannya dengan gila-gilaan. Ini semua berkat Little Xian, Raja Naga Perkasa dan bisa menguasai dunia. Di sedan naga, sekelompok gadis sedang mengobrol dengan Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Istana naga sangat kuat sekarang. Guan Suking, Hua Er, Kai Er, dan gadis-gadis lainnya telah menerobos ke alam surga belum lama ini setelah mendapatkan sumber daya yang kuat dari Istana Naga. Sekelompok gadis menikmati diri mereka sendiri setiap hari. Sebagai permaisuri naga dan dinasti ilahi Phoenix, mereka juga bisa dikatakan sebagai juru bicara Istana Naga. Mereka bertanggung jawab atas 2 wilayah utama. Kali ini, mereka diundang secara khusus ke perayaan domain VELURIYAM untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Lagi pula, penguasa domain dan yang lainnya tahu bahwa jika sesuatu terjadi di masa depan, mereka akan berteman dengan Ratu Naga. Orang bisa membayangkan status para istri Istana Naga di seluruh langit berbintang yang gemerlap. Hehe, aku akan membiarkan kalian lebih bersenang-senang. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Kapan kamu bisa menemani kami bersenang-senang? Ling Jianer bertanya sambil memegang lengannya. Aku akan menemani kalian bersenang-senang setelah berurusan dengan Gua Iblis di domain Cimei. Kata Wang Xian sambil membelai kepalanya. Saya mendengar bahwa wilayah suci ibu kota Velurium adalah wilayah bintang yang relatif damai dan indah. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat rencana pariwisata. Sekelompok gadis berbicara dengan semangat tinggi. Wang Xian juga sangat nyaman saat berbaring di sana. Itu adalah 9 naga suci dari Istana Naga. Mereka menarik sedan naga. Apakah itu Raja Naga? Sungguh kekuatan yang kuat. Ke-9 naga suci sedang memegang sedan naga. Kali ini, domain VELURIYAM mengadakan perayaan untuk berterima kasih kepada Istana Naga. Di masa mendatang, domain VELURIYAM akan menjadi anak perusahaan Istana Naga. Di masa depan, Istana Naga akan menjadi pemimpin dan Raja Naga akan menjadi raja. Raja Naga telah membantu kami menyelesaikan krisis di domain Cimei dari domain Kaisar Mesin dan menyelamatkan banyak dari kami. Ini adalah bantuan besar untuk domain VELURIYAM. Kita harus tunduk pada Istana Naga. Di langit berbintang di luar, beberapa planet tampak kagum saat melihat 9 naga dewa terbang. Naga ilahi terbang dengan cepat dan tiba di tengah area kaca setelah lebih dari 10 jam. Fondasi area kaca telah dihancurkan oleh kejahatan kali ini, tapi sekarang telah pulih sepenuhnya. Tak terhitung orang berkumpul di sini di pusat yang luas dan makmur. Besok adalah perayaan domain VELURIYAM. Untuk merayakan berlalunya krisis ini, semua ahli di seluruh domain VELURIYAM telah berkumpul. Di wilayah suci, Master Suci dan sekelompok kaisar ilahi semuanya telah tiba. Selain itu, beberapa kaisar dewa yang telah menerima berita dari 8 desolasi 6 penjuru juga bergegas mendekat. Bahkan ada kaisar ilahi yang telah menerima berita dari domain langit kuno hukuman surga yang telah bergegas. Sekarang, seluruh langit berbintang yang gemerlap tahu bahwa domain kaca dan domain suci harus tunduk pada Istana Naga, dengan Raja Naga sebagai raja mereka. Konsep macam apa ini? Dengan 7 domain besar dan 8 desolasi 6 arah, 8 desolasi domain bintang kekaisaran surga magus 6 arah sekarang dikendalikan langsung oleh Istana Naga, sementara wilayah kekaisaran mesin dihancurkan oleh Istana Naga. Dikatakan bahwa domain Cimei juga tersapu oleh Istana Naga. 7 domain besar diserahkan dan disapu. Hanya domain langit kuno hukuman surga yang tidak tersapu dan diserahkan. Namun, hukuman surga domain surga kuno tidak sekuat domain suci. Istana Naga dapat mengirimkan seorang ahli untuk menyapu bersihnya. Ketika mereka mengetahui perayaan ini,
mereka secara alami datang untuk memberikan penghormatan kepada Raja Naga. Selain itu, karena domain berlapis kaca pernah menjadi domain besar nomor satu, itu masih merupakan eksistensi terkuat selain Istana Naga, bahkan setelah invasi iblis dari domain Chimei. Selama perayaan mereka, Kaisar Ilahi dari wilayah suci dan 86 arah yang sunyi telah lama bergegas. Pada saat ini, di area berlapis kaca, seluruh kehampaan menjadi hidup secara tidak normal. Pakar Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya dari area kaca dan wilayah suci, serta keturunan para ahli, semuanya bergegas. Setidaknya beberapa ratus miliar orang telah berkumpul di kehampaan ini. Di depan area kaca, penguasa domain, guru suci, dan Kaisar Ilahi berdiri dalam kehampaan, menunggu dengan tenang. Di belakang mereka, ada tentara yang tak terhitung jumlahnya dari tanah ubin berkaca yang berbaris rapi. Mereka melihat kekosongan, mata mereka terbakar. Mereka semua menunggu satu orang, Raja Naga. Mereka baru saja menerima kabar bahwa Raja Naga akan segera tiba, jadi penguasa domain telah mengarahkan semua orang untuk segera menunggu di sini. Dan dengan kekuatan Istana Naga dan posisi Raja Naga, itu pantas untuk mereka nantikan. Lebih dari 40 Kaisar Langit, termasuk 86 penjuru yang sunyi dan wilayah langit kuno hukuman surgawi, hanya bisa berdiri di tepi. Para penguasa wilayah tengah dan para penguasa suci kadang-kadang akan bertukar beberapa kata. Mereka di sini. Pada saat ini, suara tetua tertinggi pertama terdengar. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat ke depan. Auman mengaum-mengaum. 9 naga dewa angin menarik tandu naga dan melihat ke depan seolah-olah mereka mengumumkan kedatangan mereka. Gelombang besar naga mungkin mengalir ke segala arah. 9 naga dewa angin menarik tandu keluar. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Semua Kaisar Ilahi memandang 9 naga dewa angin dari jauh, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Terutama kekuatan naga dewa angin dengan tubuh terbesar di tengah, itu membuat mereka merasa takut. Bahkan murid domain Lord sedikit mengerut ketika dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan dari Kaisar Ilahi tingkat ketiga. Saat itu, ketika dia berada di puncaknya, dia hanya memiliki kekuatan seperti itu dengan bantuan batu berlapis 7 warna. Raja Naga dan yang lainnya ada di sini. Di seluruh kehampaan dan tempat lain di tanah kaca, semua orang yang mendengar raungan ini menoleh serempak. Mereka melihat naga dewa mitos terbang ke arah mereka. Kekuatan Istana Naga sangat menakutkan. Auman mengaum. Kami memberikan penghormatan kepada Raja Naga dan menyambut Raja Naga ke tanah kaca. Segera, naga ilahi tiba di depan penguasa domain dan Kaisar Ilahi lainnya dan melayang di kehampaan. Penguasa domain segera menyambut mereka. Para dewa surgawi mengikuti dari dekat dan membungkuk untuk menyambut mereka. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Ayo pergi. Wang Xian berjalan keluar dari sedan naga dan memandangi mereka sambil berkata sambil tersenyum. Raja Naga, tidak perlu bergerak. Silakan ikuti kami. Penguasa domain segera berkata dan memimpin jalan. 2960